Life is too short, so please stop wasting all of your time. Do something good before it's gonna be late for you. Be friends with you. Oh yeah. Don't be afraid, 'cause you are right to do. Happiness when you can do anything what you love. You are the one. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewarganegaraan dan asas kewarganegaraan. Nah, yang pertama kita membahas tentang warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang secara resmi menurut hukum menjadi anggota di suatu negara tertentu. Atau bisa disebut juga warga negara adalah suatu warga yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban untuk melindungi orang-orang yang bersangkutan. Kewargaan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi dengan ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan nasib, ikatan keturunan, ikatan sejarah, ikatan tanah air, dan lain-lain. Kita sekarang membahas tentang asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara di suatu negara tertentu. Dari segi kelahiran, asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama asas ius soli. Ius soli itu berdasar seseorang mendapatkan kewarganegaraan di mana dia dilahirkan. Yang kedua ada asas ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan orang tuanya. Jadi seseorang mendapatkan kewarganegaraan jika orang tuanya adalah warga negara dari suatu negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Febriansyah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang cara memperoleh kewarganegaraan. Dalam penentuan kewarganegaraan seseorang, ada beberapa cara yang dilakukan. Cara tersebut didasarkan pada beberapa unsur, yaitu salah satunya unsur darah keturunan. Dalam unsur ini, cara memperoleh suatu kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya. Maksudnya, kewarganegaraan orang tuanya menentukan kewarganegaraan anaknya. Misalkan jika seorang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, maka ia dengan sendirinya telah menjadi warga negara Indonesia. Lalu ada unsur daerah tempat kelahiran. Pada unsur ini, kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan daerah tempat ia dilahirkan. Misalkan ada seseorang dilahirkan di dalam daerah atau wilayah hukum negara Indonesia, maka dengan sendirinya ia memiliki kewarganegaraan Indonesia, terkecuali anggota-anggota korporasi diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Lalu ada lagi kewarganegaraan atau naturalisasi. Seseorang yang tidak memenuhi syarat kewarganegaraan ius soli dan ius sanguinis tetap bisa mendapatkan atau memperoleh kewarganegaraan, yaitu dengan cara naturalisasi. Syarat dan prosedur unsur ini di berbagai negara itu berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan kondisi dan situasi setiap negara-negaranya. Jawaban atas tuntutan situasional ini adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adanya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 62/1958 menjadi tidak berlaku karena bersifat diskriminatif dan menghantui warga keturunan Tionghoa, Arab, Belanda, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamonangan Marcelino Jaya Situmorang akan membahas tentang masalah kewarganegaraan. Membahas tentang kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara, maka tidak lepas dari suatu permasalahan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara atau bukan warga negara dalam sebuah negara. Permasalahan tersebut diakibatkan karena setiap negara menganut asas kewarganegaraan yang berbeda-beda. Contoh di negara Jepang yang hanya menerapkan asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, yaitu ius soli.
Negara kita Indonesia menganut kedua asas kewarganegaraan, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Berdasarkan hal di atas, ada 3 permasalahan kewarganegaraan, yaitu apatride, bipatride, dan multipatride. Apatride merupakan istilah sebagai seorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan ada seseorang yang orang tuanya menganut asas yang berdasarkan tempat kelahiran, ius soli, namun ia lahir di negara yang menganut asas berdasarkan darah keturunan ius sanguinis. Bipatride adalah istilah untuk seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau rangkap, atau memiliki 2 kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika seseorang yang orang tuanya menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan ius sanguinis, sedangkan ia sendiri lahir di negara yang menganut asas kewarganegaraan ius soli. Multipatride merupakan atau suatu istilah untuk seseorang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang yang tinggal di daerah perbatasan antara 2 negara, atau juga karena seseorang yang kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.